ada teka-teki nih, kota Amerika Serikat mana yang begitu dicintai hingga namanya harus disebut 2 kali? Tebakanmu betul, New York, New York. Tapi masalahnya, sebanyak apa yang benar-benar kamu tahu tentang New York? Maksudku kota yang ada di bawah kota. Berani ikut tur ke bawah tanah The Big Apple alias New York? Kalau gitu, ambil center. Di sana gelap loh. Kita mulai dari jantung Manhattan, di depan bangunan balai kota Romanesque. Percaya nggak? Di bawah kaki kita ada stasiun kereta bawah tanah tertua yang dikenal sebagai stasiun Old City Hall. Stasiun ini dibuka tahun 1904 pada tanggal 27 Oktober, malam perayaan yang sebenarnya bagi warga New York. Orang-orang sangat bersemangat, sebagian begadang semalaman naik kereta bolak-balik. Sebelumnya, penduduk memakai kereta kuda untuk bepergian. Gak heran kalau kereta bawah tanah jadi begitu ngehit. Mungkin kamu akan ngerasa kayak penjelajah waktu pas masuk stasiun Old City Hall ini. Arsitekturnya menakjubkan dan lain dari yang lain. Mereka pasti nggak bikin stasiun kereta bawah tanah kayak gini lagi. Fakta seru, stasiun Old City Hall akan makan biaya 92 miliar rupiah lebih kalau dibangun sekarang loh. Di masa itu, ada lusinan lampu gantung kuningan di stasiun ini. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang listriknya berfungsi di kota ini kala itu. Oh iya, belum lagi bagian lengkungan baru dengan ubin warna-warni, serta langit-langit dari kaca patri yang masih bisa kamu lihat sekarang. Mengesankan kan? Kalau kamu putusin untuk menyusuri jalur keretanya, mungkin kamu bakal dapat pengalaman langka. New York bawah tanah sama menariknya dengan kota di atasnya. Tapi satu hal yang biasanya kita sepelekan, yaitu apa yang ada di balik layar yang dibutuhkan The Big Apple untuk berfungsi. Di bawah sini akan kamu lihat 1 atau 2 tabung surat pneumatik New York. Tabung ini dibangun tahun 1800-an dan terus beroperasi sampai tahun 1950-an. Tabung ini bertugas untuk mendistribusikan surat-surat melalui berbagai kantor pos. Surat-surat itu terbang dengan kecepatan mengesankan 56 km per jam, hampir secepat pelari profesional. Kedengarannya kayak sistem yang berguna. Tapi aku harus bilang, rasanya aneh ngebayangin surat-surat orang berterbangan sekitar 5 meter di bawah tanah. Kembali ke atas permukaan jalan, kita mau menjelajah di sekitar Lexington dan Park Avenue yang wah. Jika mendongak, akan kamu lihat Hotel Bintang 5 Waldorf Astoria yang terkenal itu. Banyak selebritas telah menginap di sini, termasuk Elton John dan Yoko Ono, juga para presiden kayak FDR. Karena itulah hotel ini memakai infrastruktur rahasia untuk nyusupin orang keluar masuk. Di bawah bangunan ini ada terowongan yang dikenal sebagai Track 61 yang menghubungkan Waldorf Astoria ke Grand Central Station. Jalur ini dinonaktifkan akhir tahun 70-an. Tapi sebagian orang bilang kalau Andy Warhol ngadain pesta di sana tahun 80-an loh. Itu pasti sesuatu. Untuk kunjungan berikutnya, kita harus naik kereta bawah tanah ke kota. Kita akan turun di 125th Street dan bakal ketemu waterfront Riverside Park yang indah. Di sini akan kamu temukan lintasan jalur metro tua yang terbengkalai. Jika lintasan itu diikuti, kamu akan tiba di sebuah galeri grafiti bawah tanah alias Freedom Tunnel. Terowongan ini dinamakan sesuai dengan nama seniman grafiti tahun 80-an yang umumnya dikenal sebagai Freedom. Pas menjelajah terowongan ini, akan kita temukan lebih dari 40 karya grafiti yang dia lukis lebih dari 15 tahun. Ada karya cat semprot James Dean, Mona Lisa, dan bahkan foto diri Freedom sendiri. Lanjut yuk, kita jelajahi dikit bagian utara kota New York. Ketika jalan-jalan di Taman Van Cortlandt Park, kita akan ngerasa kayak jalan-jalan di bagian utara New York. Tapi percayalah, kamu masih di dalam kota kok. Di sepanjang jalan, akan kamu lihat sejumlah menara ventilasi besar yang terbuat dari batu. Menara ini dulunya bagian dari infrastruktur New York lama. Menara ini dulunya adalah Curtain Aqueduct. Di tahun 1800-an, pasokan air kota itu mengalir lewat terowongan bawah tanah sepanjang 66 km. Sepanjang jalan dari Curtain River bagian utara New York sampai Bryant Park di tengah kota Manhattan. Oh iya, kayaknya aku harus ngasih tahu kalau Bryant Park dulunya bukan taman, melainkan tempat berdirinya struktur batu kolosal yang hampir mirip bangunan bangsa Mesir kuno. Struktur seluas 16.200 meter persegi ini berfungsi sebagai waduk air kota.
Struktur ini bahkan dilengkapi jalan setapak di atasnya agar orang bisa menikmati jalan-jalan sore yang indah sambil memandang air sebening kristal di waduk itu. Nah, seluruh penjelajahan ini mungkin bikin kamu lapar. Tapi tenang, perhentian kita berikutnya termasuk suguhan lezat kok. Kita harus tinggalin Manhattan dan menuju Brooklyn. Kalau kamu belum tahu, kota New York terdiri dari 5 wilayah. Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island, dan Brooklyn. Crown Heights, itulah perhentian kita. Apa kamu percaya kalau aku bilang di bawah jalan ini ada gua penuh keju matang? Keparis-parisan banget mereka. Untuk sampai di bawah sana, kamu harus melalui bangunan berumur seabad yang sekarang jadi perkantoran. Mungkin melambaikan tangan ke semua pekerja keras itu dan menghilang di salah satu tangga yang akan membawamu ke 9,1 meter di bawah tanah. Kamu nggak butuh lampu senter di sini. Gua-gua itu terang dan sudah direnovasi, serta bisa menampung sampai dengan 10.000 kg keju. Tapi awas, mungkin bau loh. Itu alasan utama pembuat keju memakai terowongan bawah tanah untuk mematangkan keju. Setelah 1-2 gigitan keju lezat, yuk kita lanjut. Saat masih di Brooklyn, mungkin akan kamu lihat banyak penduduk lokal menikmati hari cerah di McCarran Park Pool. Kolam ini sangat besar, berukuran 3 kali luas kolam renang Olimpiade. Sebagai penjelajah kota New York, mungkin kamu akan berenang. Tapi, ada bagian lebih menarik dari tempat wisata ini loh. Kolam ini dibangun di awal 1900-an, tapi ditutup tahun 1950-an. Selama itu, penjelajah kota menemukan jaringan terowongan bawah tanah pas di bawah kolam. Dan pastinya, kamu bisa menemukan pintu masuk rahasia dan ngintip sendiri. Di sana, kamu bukan cuma bisa melihat sistem filtrasi dan pemanas kolam itu, tapi juga banyak grafiti dari masa lokasi ini ditelantarkan. Keren! Mungkin kedengarannya aneh, tapi apa kamu pernah melihat sapi di New York? Kalau aku sih belum. Wah, mungkin ada alasannya ya. New York jelas masih punya terowongan bawah tanah yang dibangun untuk transportasi ternak. Dulu, ketika New York mulai dibanjiri mobil, sapi jadi beban bagi lalu lintas. Sampai sebuah terowongan sapi sepanjang 61 meter dibangun di bawah 12th Street guna mengangkut ternak yang dibawa dari New Jersey. Hari ini, kamu nggak akan bisa ngunjungin tempat ini secara pribadi, sebab kemungkinan besar terowongan itu sudah hancur. Tapi sejarawan menemukan cetak biru yang membuktikan eksistensinya. Sebagai tambahan, para arkeolog menemukan fosil aneh banget beberapa waktu lalu. Nah, bayangin kamu lagi menggali sejumlah lapisan tanah kota ini. Pertama, di kedalaman 40 cm, kamu temukan lapisan kabel. Maksudku kabel TV, listrik, dan semacamnya. Pas digali lebih dalam, di kedalaman 1 meter, akan kamu lihat pipa-pipa air serta limbah. Tapi kemudian, 5 meter di bawah permukaan kota New York, penggali menemukan bangkai kapal yang sudah jadi fosil. Bangkai itu berlokasi pas di bawah Broad Street, di mana dulu ada perairan dangkal. Mereka percaya bangkai kapal itu berasal dari tahun 1600-an, panjangnya 27 meter dan lebarnya 8 meter. Itu belum semua loh. Di persimpangan antara Bowery dan Canal Street, para insinyur menemukan ruangan yang dinding dan langit-langitnya tertutup cermin. Dan belum seorang pun bisa menjelaskan keberadaan tempat aneh ini. Kunjungan ke bawah tanah Big Apple telah berakhir. Tapi kami yakin ini lebih dari sekadar bagian permukaan saja. Sebelum kita tutup, yuk kita nikmatin hidangan terlezat dari New York, roti bagel yang enak. Siapa tahu, mungkin kedepannya akan kita jelajahi Paris atau bahkan London. Sampai jumpa penjelajah!